topik kita hari ini adalah tentang kamar tidur utama. Jadi silahkan Dada ngecek lagi nih kamar tidur Anda mana nih, kira-kira udah sesuai dengan ilmu Feng Shui belum ya? Kira-kira berpengaruh ke mana saja nih dengan peletakan kasur, dengan peletakan cermin mungkin ya sahabat Sonora. Karena kalau misalnya dulu itu Sesa sering mendengar katanya kalau misalnya cermin itu untuk di kamar tidur jangan ditaruh di depannya kita gitu ya, jangan taruh di depan kasurnya kita. Cuman nah itu nanti kan kita tanyakan ke Mas Kang, kira-kira bener gak sih kenapa nggak bolehnya gitu. Nah sudah bergabung, selamat sore Mas Kang. Apa kabarnya Mas Kang? Baik Mbak Sesa, gimana harinya? Hari Senin nih. Hari Senin mengawali minggu pastinya harus semangat, harus sehat. Karena masih ada 6 hari ke depan lagi nih untuk kita lewatin ya Mas Kang ya. Ya. Nah Mas Kang, hari ini kan topiknya kita tentang kamar tidur utama nih. Feng Shui-nya seperti apa dan apa aja yang harus diperhatikan. Dan tadi sebelum Mas Kang juga bergabung di Instagram Live sore hari ini, tadi juga sudah sempat ada beberapa sahabat Sonora yang bergabung yang juga menyampaikan pertanyaan untuk dijawab oleh Mas Kang. Tapi sebelum kita menjawab dari pertanyaan sahabat Sonora yang sudah mengetik di kolom komentar, mungkin bisa saya mau nanya dulu nih, sebenarnya kalau kamar tidur utama Feng Shui-nya tuh seperti apa sih, apa aja nih yang perlu diperhatikan? Waduh, kamar tidur utama. Kamar tidur utama itu penting banget dalam Feng Shui. Ya, itu masuk dalam 3 faktor yang paling penting dalam penataan rumah. 1 itu adalah pintu utama, 2 adalah dapur, yang ketiga itu adalah kamar. Jadi bisa bayangin seberapa pentingnya. Penting banget hitungan Feng Shui di kamar. Ya, kamar utama, kamar yang punya tempat, ya, yang punya rumah. Jadi itu memang paling bagus dihitung secara pribadi. Ya, dari tanggal lahir, bulan dan jam kita bisa tentukan lokasi yang terbaik ya untuk kamar tidur utama. Nah, itu yang punya kesempatan untuk dihitung. Nah, sekarang kita mau bahas secara umumnya ya, cara pemilihan peletakan kamar tidur. Sebelum masuk ke dalam kamarnya, mungkin kita bahas dulu pemilihannya, lokasinya, ya, lokasi penting. Ada beberapa yang harus dihindarin. Pertama, jangan pernah bikin kamar tidur kamu di atas garasi. Nah, itu pantang. Garasi dan di bawah garasi juga tentunya. Jadi nggak boleh di basement ya. Jadi nggak boleh di basement dan nggak boleh di atas garasi. Nah itu tempat berkumpulnya energi negatif ya. Jadi lalu juga dapur. Jangan peletakan kamar tidur di samping atau di atas dapur. Kenapa tuh Mas Kang? Ya karena kan dapur itu tempat energi kita memasak ya, banyak hawa yang berkumpul di situ, asap. Ya, jadi orang zaman dulu itu menentukan itu juga, ya, melihat itu juga. Jadi selain dapur juga kita mesti peletakannya tidak boleh di bawah tangga. Tangga ada sisa ruang di bawah, kayak tidur Harry Potter ya. Oh iya, di bawah tangga. Yang sebenarnya tidak boleh karena itu terlalu mengimpit energi yang harusnya bisa berkumpul di kamar tidur. Ya. Yang lain juga tidak boleh di atas WC, ya, atau di bawah WC. Itu untuk peletakannya ya, peletakannya ya. Jadi mungkin sahabat Sonora udah mulai ngecek nih. Udah mulai ngecek nih, aduh kamar tidurnya peletakannya udah bener belum ya, udah sesuai belum ya. Tapi baru peletakan, kita belum bahas dalamnya. Kita belum bahas dalamnya, ini baru di luarnya, baru peletakannya aja. Nah, kalau di dalamnya Mas Kang, apa nih? Apa yang harus diperhatikan nih kalau di dalam kamar tidurnya? Di dalam kamar tidur udah pasti pengaturan ranjang paling penting, ya.
ranjang kita harus punya sandaran yang kokoh. Artinya harus tembok atau partisi yang kokoh, bukan kaca, bukan juga kisi-kisi. Ya, jadi dia harus solid dan rata untuk sandaran ranjangnya. Ada kan yang karena mungkin tuntutan desain ya, jadi ranjang itu sekarang itu bisa ada di tengah-tengah ruang. Nah, itu tidak bagus secara feng shui. Lalu juga karena tuntutan juga banyak sekarang punya WC di dalam. Ya, WC dalam ya. Jadi itu sebenarnya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Apalagi kalau punya ruangan yang cukup besar. Kita meletakkan posisi WC kamar itu di sudut ruangan. Jangan sampai dia mengganggu akses keluar masuk. Dan juga jangan sampai pintu WC itu bisa terlihat atau menghadap ke ranjang kita. Banyak sekali yang modelnya seperti hotel, ranjang, lalu kepala ranjang kita sampingnya udah kamar, udah pintu. Nah, itu juga termasuk pantangan. Lalu juga kita harus lihat sekeliling ranjang kita, apakah ada lancip yang mengarah ke ranjang. Contohnya yang simple adalah gipsum langit-langit. Ya, drop ceiling. Nah, drop ceiling itu kadang-kadang itu pas di kepala kita dan benar-benar atas bawah itu partisi gitu. Ya, itu juga nggak boleh. Dan sekali sebenarnya pantangannya. Ya, jadi kalau kita udah ceiling, tidak ada sudut lancip yang menghadap ke ranjang, lalu misalnya juga sudut lancip bisa bermacam-macam, bisa lemari, bisa balok rumah, bisa zoom. Nah, itu mesti diperhatikan. Lalu ranjangnya sendiri juga harus bersih. Tidak orang sumpelin sampah, sumpelin barang yang nggak jelas di bawah kita. Hemat ruangan, biar hemat udah penuh, jadi disumpelin di bawah ranjang. Nah, itu juga nggak baik. Itu juga nggak boleh ya ternyata Mas Kang. Itu tadi juga mau saya tanyakan sebenarnya. Jadi ada nggak sih sebenarnya perbedaan antara kasur yang dia langsung menempel ke lantai dengan kasur yang mungkin pakai dipan yang di bawahnya mungkin tadi seperti kata Mas Kang bisa diselipin barang-barang biar menghemat ruangan, mungkin seperti itu. Tapi ternyata Mas Kang juga sudah menjawab nggak boleh ya. Tentunya harus ada dipan. Tapi kalau masukin barang-barang yang itu tidak yang ada itu jadi energi yang jelek. Ya, jadi kalau mau boleh meletakkan sesuatu di bawah ranjang, tapi ditata dengan baik. Nggak langsung sembarangan gitu ya Mas Kang ya? Nah, lalu banyak lagi pertanyaan seputar kamar, yaitu warna ya. Iya. Nah, kalau warna ya kita harus tahu kalau daerah tertentu itu dalam feng shui kita bagi. Ada bagian tertentu yang memang butuh terang ya, berarti yang di mana kita bisa sosialisasi dengan anggota keluarga atau tamu yang lain. Itu biasanya di ruang tamu dan di ruang keluarga itu kita butuh warna yang terang, pencahayaan yang terang. Ya, tapi kalau kita masuk ke energi yin ya, kita di mana kita bisa istirahat dengan total. Nah, di situ pencahayaan secukupnya dan warna itu lebih dominan gelap. Tanya lagi ke saya, nanti diwarnain pink boleh nggak? Karena saya bagus warna merah. Gimana kalau kamar tidur dicat warna merah ya nggak tidur-tidur? Itu tadi sahabat sonara beberapa hal yang perlu diperhatikan sebenarnya terkait dengan kamar tidur utama. Nah, Mas Kang tadi sudah cukup banyak ini memberikan kisi-kisi untuk topik kita hari ini. Mungkin kita langsung menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk ya, Mas Kang ya. Ya, silakan. Selamat sore untuk SSS Bowl ini bertanya nih Mas Kang. Halo, saya ada kasur utama, tapi kebanyakan tidur di kasur bawah. Nggak apa-apakah? Lalu apakah boleh ada TV berhadapan dengan kasur, ada lemari di samping, dan ada kaca, tetapi kaca saya tutup dengan tirai? Silakan Mas Kang. Oke,
Saya jawab yang pertanyaan pertama dulu. Sebenarnya kamar tidur utama itu ditentukan kalau kita tidur di situ. Jadi di mana kita tidur, itulah kamar tidur utama. Jadi pun nggak masalah, cuma penentuan kamar mana yang kamu pakai, nah itulah kamu. Dan kamar, kalau kamu jadi kepala keluarga di situ, nah itulah kamar utamanya. Ya, jadi nggak masalah selama kamu lebih nyaman di kamar atau di ranjang yang satu lagi, silakan, nggak masalah. Lalu yang kedua, TV. TV itu jadi tuntutan hidup ya, kan budaya lagi, balik lagi seperti WC. Kan nggak mesti ada WC, nggak mesti ada TV. Nah sekarang harus ada WC, harus ada TV. Nah kalau TV sebenarnya boleh-boleh aja, cuman diatur jaraknya dari ranjang ya. Yang sebenarnya lebih pantang adalah cermin. Jadi cermin memang kalau yang berhadapan ke ranjang itu harus segera ditutup atau dipindahkan ke samping. Ya, kalau dipindahkan ke samping juga perhatikan jangan sampai menghadap ke pintu utama. Pintu kamar tidur utama. Kamar tidur utama. Oke. Ya. Tadi ada yang lemari nggak masalah. Ya, tapi perhatikan. Oke, terima kasih untuk Triple S Ball tadi yang sudah bertanya. Kemudian ada yang bertanya lagi nih Mas Kang dari wasurjaya.vc shop. Apakah ventilasi perlu dalam sebuah kamar tidur? Penting sekali. Penting sekali ya. Tadi kan saya juga bicara tentang pencahayaan yang cukup. Jadi pencahayaan, sirkulasi itu penting sekali. Jadi jangan tertutup rapat. Ya, kamar itu yang tertutup rapat, dia sirkulasinya tidak baik dan menyimpan energi yang jelek. Jadi kalau bisa, kalaupun tertutup, coba buatkan exhaust supaya dia bisa bersirkulasi. Sirkulasinya ya. Oke, itu tadi. Kemudian masih banyak nih pertanyaannya Mas Kang. Mas Kang kerja keras nih hari ini ya menjawab pertanyaan yang masuk dari sahabat Sonora. Ayo. Ada pertanyaan dari Lois Yoe. Ini selamat sore, mau tanya, kalau posisi ranjang tempat tidur menghadap berlawanan dengan pintu utama, apakah boleh? Kalau tidur menghadap pintu, apa boleh? Silakan Mas Kang. Nah, itu juga salah satu yang harus dipertimbangkan. Tadi ranjang selain harus punya sandaran yang kokoh, juga harus perhatikan ranjang itu setup-nya harus jangan vertikal dengan jalanan. Dia harus horizontal. Jalanan depan maksud saya, jalan utama. Ya, jadi kalau jalan utamanya ke kiri atau ke kanan, udah pasti ke kiri ke kanan, ranjang itu nggak bisa vertikal, dia harus mengikuti. Ya, dan kalau menghadap pintu utama ya berarti vertikal dong ya. Ya, jadi digeser. Jangan sampai menendang ke jalanan atau menendang kakinya menghadap sudut ke pintu utama, itu nggak boleh. Oke, itu yang nggak boleh. Terima kasih, tadi juga sudah bertanya. Dan ada juga yang bertanya nih, Mas Kang, dari Anita Felicia W. Untuk menyiasati sudut lancip tembok, gimana Mas Kang? Untuk menyiasati sudut lancip tembok. Sudut lancip itu biasanya potongan dari tembok. Nah, itu kalau banyak ahli itu dia menyarankan dibuat belokan, dibuat bulat. Jadi dia tidak menyerupai sudut, tapi dia berupa pilar bulat gitu. Atau nggak bisa digituin, ranjangnya ngalah, digeser. Kerja keras dikit lah ya Mas Kang ya. Demi perbaikan. Demi perbaikan, karena berpengaruh juga ternyata. Tapi terima kasih tadi juga sudah tidur itu paling penting. Ya, salah satu penting dalam feng shui. Dan ukurannya juga ini juga salah satu yang mungkin saya bisa kasih tips bahwa kamar tidur utama itu jangan terlalu besar ketimbang ruang tamu. Jadi ruang tamu dan kamar tidur utama kalau bisa berbanding
1:1 atau 1:2. Oke, itu tadi ada perbandingannya juga, ternyata berpengaruh juga ya Mas Kang ya untuk ukurannya. Kemudian ada satu pertanyaan dari Jonathan Hindarta. Mas Kang, kalau ada meja kerja di dalam kamar tidur bagaimana? Yes, ini juga salah satu budaya, culture ya, tuntutan sekarang. Boleh, sah-sah aja kalau mau punya tempat kerja di kamar tidur, ya. Tapi peletakannya pun harus ditentukan. Peletakan yang terbaik adalah waktu buka pintu kita bisa melihat meja kerja itu sendiri. Ya. Oke. Panjang, tapi juga peletakannya harus bisa diakses, ya, bisa gampang diakses sama pemilik kamar. Oke, itu tadi untuk meja kerja, jadi nggak apa-apa selama bisa langsung diakses dari pintunya, bisa langsung melihat meja kerjanya. Terima kasih. Lebih baik kerja dulu baru ranjang. Baru ranjang. Oke, seperti itu. Jadi semoga menjawab untuk Jonathan Hindarta yang sudah bertanya ya. Dan kemudian Mas Kang, kalau misalnya kan di Senin kemarin kita ngebahas tentang pajangan, dekorasi. Ternyata berpengaruh juga untuk feng shui gitu. Apakah ada beberapa pajangan atau dekorasi yang perlu ada di dalam kamar tidur utama? Memang kalau hitungan kamar tidur utama kan bersifat personal. Ya, jadi kalau kita mau menggunakan elemen atau menggunakan pernak-pernik feng shui itu harus dihitung secara pribadi. Jadi boleh aja tapi nggak boleh sembarangan. Biasanya selalu ditanyakan lukisan sih. Jadi boleh nggak lukisan ditaruh di kamar, apalagi lukisan pernikahan, foto pernikahan atau tidak. Itu sebenarnya nggak masalah, tidak ada hubungannya sama feng shui. Oke, itu nggak ada masalah, nggak ada hubungan. Jadi silahkan untuk Anda sahabat Sonora yang memang mau meletakkan foto pernikahan di dalam kamar, kalau kata Mas Kang itu nggak masalah. Jadi silahkan. Pasangan lain. Waduh, boleh. Jangan dong Mas Kang. Dan mungkin kalau misalnya masih ada untuk sahabat Sonora mau bertanya, silahkan bertanya ya. Mumpung nih di Sonora Feng Shui langsung sama Mas Kang akan dijawab. Jadi silahkan ya untuk Anda sahabat Sonora, karena di topik kita hari ini adalah membahas tentang kamar tidur utama, apa aja nih yang perlu disiasati. Tadi dari awal Mas Kang juga sudah memberikan beberapa pencerahan terkait dengan kamar tidur utama, apa aja yang perlu diperhatikan. Dan ini tadi dari yang Mas Kang ini dari Triple S Ball, katanya terima kasih banyak atas sarannya. Kemudian sama-sama. Perhatikan nih satu tips lagi untuk pendengar Sonora. Itu kamar tidurnya. Jangan sampai peletakannya salah ya. Kamar tidur utama itu pintunya harus bisa waktu kita buka itu bisa melihat kamar panjang tidur. Ya, jadi banyakkan orang itu salah kaprah di jalanan. Kan saya tadi bilang oke, ranjangnya diarahkan horizontal dengan jalanan di depan, tapi posisinya itu membelakangi pintu masuk. Nah itu juga salah. Oh, jadi memang harus dilihat dari sisi itunya juga ya Mas Kang ya ternyata ya. Betul, kelihatannya mudah tapi tidak semudah itu. Itu dari Mas Kang tadi ngasih beberapa informasi, ngasih beberapa tips, terdengarnya mudah kan, tapi mungkin kalau untuk prakteknya, aduh ini gimana ya, kita udah beneran di depan tapi ternyata kita harus melihat juga di belakangnya harus seperti apa biar tidak mengganggu untuk energi yang lainnya mungkin ya. Betul, dan satu lagi saya nambah terus nih. Pertama, ya itu idealnya ada di depan bangunan. Dan kamar-kamar yang lainnya untuk anak atau untuk yang lain itu di belakang. Oh, berarti untuk kamar tidur utama itu ada di depan gitu ya Mas Kang ya? Idealnya. Kalau dihitung cermat dengan hitungan pribadi bisa berubah. Cuman ideal memang di depan. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir nih Mas Kang.
dari Sylvia _ 0888. Mas Kang, kalau ada toren air di depan pintu utama milik tetangga, gimana cara menyiasatinya? Waduh, special case nih. Di depan pintu kamar tidur? Di depan pintu utama. Berarti bukan dari kamar tidur mungkin. Ya, kita ngomong pintu utama. Pintu masuk berarti. Pintu masuk di depannya ada toren air. Kalau ada toren air di depan pintu utama milik tetangga, gimana cara menyiasatinya? Oke, sayangnya nggak dikasih tahu berapa jaraknya. Ya, memang paling bagus jarak, misalnya kalau ada toren air itu clear dari jarak 5-10 meter. Jadi kalau 5-10 meter sudah lewat itu masih aman. Ya, tidak terlalu membahayakan. Ya, solusinya ya pakai ornamen feng shui yang tadi kita yang kemarin kita bahas. Ya, bisa pakai feng ling. Ya, jadi feng ling diletakkan di atas pintu utama. Baru kita bisa lihat seberapa bagus efeknya 3-6 bulan. Nanti setelah itu baru kita cari solusi lain. Oke, itu. Tapi karena tadi tidak diberitahukan jaraknya berapa jauh ya Mas Kang. Cuman itu tadi satu tips lah dari Mas Kang. Coba nanti mungkin bisa dicoba. Pintu utamanya digeser. Ya, tapi itu. Oke, itu tadi untuk Sylvia _ 0888. Nah, Mas Kang, udah setengah jam nih kita Instagram Live, sudah ada beberapa pertanyaan juga yang dijawab sama Mas Kang terkait dengan topik kita hari ini tentang kamar tidur utama, apa aja cara untuk menyiasatinya. Dan tadi Mas Kang juga sudah sempat memberikan beberapa masukan, beberapa tips, beberapa informasi baru juga terkait dengan topik kita hari ini. Dan terima kasih juga nih untuk Anda sahabat Sonora yang sudah mengirimkan pertanyaan, sudah langsung dijawab oleh Mas Kang ya. Jadi jangan penasaran lagi. Mungkin tadi dari yang sudah Mas Kang sampaikan, silakan kembali lagi ke kamar tidur utama Anda. Silakan apa yang perlu diperbaiki nih berdasarkan dari masukan dari Mas Kang. Dan untuk Anda sahabat Sonora, seperti biasa nanti di minggu depan Sesa akan bersama Mas Kang lagi. Kita akan membahas untuk topik-topik lainnya. Jadi silakan ditunggu ya, ditunggu setiap Senin pukul 4 sore di Instagram Live di @sonorafm92. Mas Kang, terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai ketemu. Sampai ketemu di minggu depan tentunya dengan topik-topik lainnya. Dan untuk Anda sahabat Sonora, kalau misalnya ada dari Anda yang ketinggalan dengan obrolan kita di sore hari ini, silakan nanti Anda bisa cek di Instagram TV ya, di @sonorafm92, atau Anda juga bisa ke YouTube-nya @sonorafm, dan juga pastinya Anda bisa membaca artikelnya di sonora.id. Sahabat Sonora, saya Sauli pamit. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Kita ketemu lagi ya di minggu depan. Bye!